Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Ya, Selamat sore. Selamat sore. bisa mendengar suara saya semua ini. Dengar. Masih sudah mengingatkan tadi siapa salah satu mahasiswa WA saya. Jadi begitu ya, kalau ada jadwal, saya minta tolong diingatkan. Barangkali saya lupa. Karena semester ini kelasnya luar biasa. Ada 11 kelas. Baik, Bu. Siap. Yang lain mana? Baru 7. Ini pertemuan ke 3. 3. 3 apa 4, Mas? 3, Bu. 3, ya. Materinya sampai sejarah bahasa Indonesia? Ya. Sampai itu? Ya. Ya, baik, saya lanjutkan tentang bahasa Indonesia ragam. Nah, nanti ada variasi bahasa, kemudian ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, saya tampilkan dulu materinya. Nah, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam bahasa dan laras bahasa. Loh, selama ini saya kan misalnya ya, ada yang beranggapan seperti yang saya sampaikan ini, misalnya begini, loh, selama ini kan saya sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, kenapa harus ditambahkan lagi yang baik dan benar? Nah, coba sambil mengoreksi diri sendiri terkait dengan pemakaian bahasa Indonesia ini, sudahkah pada bahasa Indonesia yang baik dan benar ini? Semua bisa berbahasa Indonesia, tapi yang perlu dipelajari lebih mendalam adalah tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Jadi berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu ada 3 pengertian. Yang pertama adalah bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Ini hal penting yang harus digarisbawahi. Jika perlu dicetak tebal dengan bold supaya mudah diingat. Jadi sesuai dengan situasi pembicaraan. Situasi pembicaraan itu apa saja? Situasi pembicaraan formal, semi formal, dan non formal. Yang kedua, bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti
kaidah yang dianggap baku. Nah, kaidah yang dianggap baku ini dari mana kita bisa mengetahui baku dan tidak bakunya? Jadi ada pedoman di dalam belajar berbahasa Indonesia itu. Sudahkah mahasiswa membuka atau mencoba mendownload untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 yang online? Belum. Jika belum, Anda wajib mencoba. Jika tidak mencoba, jadi sesuatu hal yang apabila belum dilakukan atau belum dicoba, mana mungkin kita bisa mengetahui tingkat kesukaran dari hal yang dimaksudkan tadi. Ya. Belajar bahasa. Kita belum bisa mendapatkan kosakata yang lebih banyak jika belum mencoba untuk menggunakan. Jadi, mari kita sama-sama mencoba untuk menambah bank kosakata dalam berbahasa Indonesia melalui rajin membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik online maupun yang berupa buku yang dibukukan, kemudian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Filenya apakah sudah saya kirimkan? Belum. File PUEBI? Belum ya? Belum, Bu, belum. Setelah ini nanti saya berikan sehingga nanti mahasiswa bisa membaca apabila mempunyai waktu yang senggang. Diusahakan membaca. Ya, jika tidak merasa tidak ada waktu, ya mencoba untuk mempunyai waktu untuk membaca PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Memang istilahnya sekarang itu agak sulit diucapkan, yaitu PUEBI. Nah, kalau dulu sebelum ada PUEBI itu kan EYD, jadi mudah ya, EYD, buku EYD. Sekarang namanya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini sudah disahkan oleh Balai Bahasa Kemendikbud bahwa EYD ini tidak lagi digunakan. Yang digunakan adalah buku PUEBI tadi, Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri ragam bahasa baku. Yang pertama adalah penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Contoh, acara ini sedang kami ikuti, bukan acara itu. Acara itu, saya ulangi, acara ini sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua adalah penggunaan kata baku. Contoh, cantik sekali, bukan cantik banget. Yang ketiga, penggunaan lafal baku dalam ragam tulis. Nah, ini diingat ya, dan perlu dipahami jika menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia pada ragam bahasa baku, maka tulislah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Kata kalau, jika menulis kata kalau ya kalau, bukan ditulis kalau. Kemudian kaidah bahasa. Yang pertama itu adanya tata bunyi atau fonologi. Fonologi itu apa? Fonologi itu bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan dalam bahasa. Jadi fon, pengucapan, pelafalan. Contoh, fon F dan, fon F, fon V, dan fon Z. Ini yang harus diketahui dari tata bunyi atau fonologi. Kemudian tadi yang slide sebelumnya adalah
penggunaan lafal baku di dalam ragam tulis. Jadi saling berkaitan. Nah, font F pada kata fajar, fakir, ini fakir miskin maksudnya, variabel, vitamin, zebra, izin. Nah, ini adalah penulisan yang benar. Bukan pakir, maaf, bukan pajar, pakir, variabel, vitamin, zebra, atau bahkan izin yang sering kita lafalkan itu. Yang kedua adalah tata bahasa atau kalimat. Jadi di sini juga memerhatikan penulisan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tertinggal, tegakkan, dan pertanggungjawaban. Bukan obah, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan, dan pertanggungan jawab atau ketinggalan ya. Maksudnya di sini ketinggalan ini penulisan yang salah dari bentuk dari kata tertinggal. Mohon izin Ibu, tugas saya tertinggal. Nah, ini yang kalimat yang tepat ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Berbeda jika Anda menyampaikannya dengan mohon izin Bu, tugas saya ketinggalan. Jadi maksudnya itu bukan tertinggal, ketinggalan. Ketinggalan itu sengaja ditinggal maksudnya. Tapi kalau tertinggal itu adalah tidak sengaja ditinggal. Kemudian kosakata. Kosakata ini juga saling berkait dengan fonologi, kemudian tata kalimat tadi ya. Jadi kosakata itu himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Pun sama dengan kosakata ketika menulis, ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ragam dan laras bahasa. Sebentar, saya tinggal sebentar. Ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Jadi ragam bahasa melahirkan variasi-variasi bahasa. Variasi bahasa itu apa? Nanti dijabarkan lagi, variasi bahasa itu bisa berupa dialek-dialek bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan media pengantarnya, ada ragam lisan dan ragam tulis. Dan yang kedua, berdasarkan situasi pemakaiannya, ada ragam formal, semi formal, dan ragam non formal. Perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan yang pertama adalah
menghendaki adanya lawan bicara. Sedangkan ragam tulis tidak perlu lawan bicara. Yang kedua, unsur fungsi gramatika dinyatakan dengan bantuan gerak dan mimik. Jika ragam tulis, unsur fungsi gramatika atau subjek, predikat, objek dinyatakan dengan kata-kata. Yang ketiga, terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang keempat, makna dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendek nada suara. Sedangkan ragam tulis makna ditentukan oleh tanda baca. Jadi yang perlu diperhatikan ketika menggunakan ragam lisan dan ragam tulis adalah pada 2, 3, 4 yang keempat ini ya, ada makna. Nah, jika di dalam ragam lisan, makna ditentukan oleh tinggi rendah dan panjang pendek nada suara, sedangkan ragam tulis, makna ditentukan oleh tanda baca. Hati-hati ketika menempatkan tanda baca di dalam kalimat. Pun sama dengan intonasi yang digunakan di dalam ragam lisan. Keduanya ini menentukan makna. Jadi ketika menemui tanda baca koma pada ragam tulis, sebaiknya berhenti sejenak. Seperti pada contoh ini, perbedaannya pada nomor 3. Tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Berbeda ketika kita mengucapkan tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ini kan tanpa adanya intonasi. Maka ini membedakan makna di dalam kalimat. Contoh ragam formal. Ragam formal terkait dengan kata ganti orang. Jika ragam formal, kata ganti yang digunakan itu kata ganti orang pertama tunggal, saya, Anda, saudara, bapak, ibu. Jika ragam semi formal, menggunakan kata ganti orang, aku, kamu, bung, mas, dik, mbak. Yang ketiga, ragam non formal. Bisa menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, gue, bang, mbak, lu, ning, situ. Laras bahasa. Laras bahasa yaitu jadi kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakai. Dan yang kedua, bahasa dengan ciri tertentu yang dipakai atau difungsikan untuk keperluan tertentu. Macam-macam laras bahasa. Macam-macam laras bahasa. Ada laras ilmiah, laras sastra, yaitu puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Dan laras jurnalistik, yaitu berita, editorial, iklan, dan lain-lain. Dan laras hukum, laras kedokteran, dan lain-lain. Contoh penerapan bahasa ya di dalam laras bahasa ini. Misalnya ini dalam bidang hukum, kemudian sifat ilmiah dan sifat non-ilmiah.
Dalam bidang hukum, misalnya, ini ada kalimat ya, dia dihukum karena tindak pidana. Sedangkan non ilmiah, dia dihukum karena melakukan penipuan dan penggelapan. Laras bidang bisnis. Setiap agen akan mendapat rabat khusus. Sedangkan non ilmiahnya, setiap agen akan mendapat potongan khusus. Laras bidang sastra. Sebagai contoh, ya, ilmiah, alur cerita sinetron itu membosankan. Non ilmiah, jalan cerita sinetron itu membosankan. Laras bidang kedokteran, contohnya, epilepsi bukan penyakit menular. Sedangkan laras non ilmiah, ayan bukan penyakit menular. Ciri bahasa Indonesia yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu bisa berupa artikel, tesis, makalah, disertasi, laporan, dan lain-lain. Jadi harus menggunakan bahasa ragam ilmiah ya. Cirinya yang pertama adalah menggunakan ragam formal. Dan yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu, yang pertama, bentuk gramatikal singkat. Yang kedua, menghindari bentuk redundan atau berlebih. Dan yang ketiga, ada kesepadanan antara struktur gramatik dengan alur pikir. Ciri yang ketiga, menghindari makna yang ambigu atau makna ganda. Kemudian ciri yang keempat adalah menggunakan kata atau istilah yang bermakna lugas, menghindari makna kias. Dan yang kelima, menghindari makna penonjolan personal untuk menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, ada keselarasan atau keruntuhan antar proposisi dan antar alinea. Kemudian pada slide terakhir tentang bahasa Indonesia ragam ini, jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kemudian yang kedua, berbahasa yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang memenuhi norma baik dan benarnya bahasa Indonesia. Saya lanjutkan pada materi ejaan ya, langsung ketiga. Masih ada sisa waktu. Mahasiswa bisa mendengar suara saya dengan jelas karena di sini hujan sangat lebat. Barangkali tidak bisa mendengar saya. Ya? Jelas. Jelas kan? Agak kurang jelas, Bu. Ya? Jelas. Jelas. Ada yang menerima Jelas. jelas, ada Jelas, Bu, jelas. ya. Hujannya sangat jelas ini di tempat Agak enggak jelas, Bu. Sedikit noise. Iya, Pak. Udah diambil belum, Pak? Oh, belum. Rumit. 12.
Yang lain kan bosan. Cuman SMP kita harus 4. betul. 8. 4. Ya, makasih, Pak. Tentang ejaan. Situ. Rara nih. Tentang ejaan, ya, Oh, penulisan ini mending dan tanda baca. Jadi ejaan itu seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Macam-macam ejaan. Ada ejaan fonetis, ejaan fonemis, dan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan fonetis, fonologi. Nah, ini penulisan dengan pengucapan kan berbeda ya. Bebek, bebek. Wajib, wajib. Tekad. Di dalam pelafalan fonologi, tekad itu yang kita dengar menggunakan huruf T ya, tetapi dalam penulisan ini ditulis dengan D, tekad begitu. Kemudian beduk. Ini dalam pelafalan misalnya, kemudian beduk dan syarat ya, syarat. Ejaan fonemis. Laku 4 sah. Iki sapa sing gawe tes menake kuwi? Sing gawe semangat kae antar sapa ya? Oh. Mas sapa Mas Bel? Minta ST Mas Iqbal. Ejaan fonemis. Tahu, bukan ditulis tahu. Sabtu tidak ditulis Sabtu. Energi tidak ditulis energi. Parang, paran. Corong, coron. Gitu. Terkait ejaan yang disempurnakan ya, atau ejaan bahasa Indonesia. Penulisan huruf. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Dan yang kedua, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Di bagian kanan ini ada macam-macam tanda baca. Kemudian bisa disimpulkan bahwa ejaan itu adalah perlambangan bunyi bahasa dengan huruf. Selain itu dapat juga berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi. Jadi ejaan itu merupakan seperangkat aturan. Ya, seperangkat aturan di dalam berbahasa Indonesia. Baik, sudah saatnya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi yang muslim. Saya kira untuk perkuliahan bahasa Indonesia, saya cukup Ya, Bu. sampai materi pada ejaan ya. Ya. Sampai materi pada ejaan. Iya, Bu. Tolong nanti saya diingatkan jika belum mengirimkan Webi ya, ejaan bahasa Indonesia itu. Saya akhiri perkuliahan. Selamat beribadah bagi yang beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.